Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dida Farida dengan 3 digit tim terakhir 084, Teknologi Rekayasa Otomasi tahun angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai modul 3, yaitu pemrosesan citra. Adapun tujuan dari modul 3 ini, yaitu yang pertama, mendeteksi dan menganalisis kontur pada gambar menggunakan OpenCV, termasuk hierarki dan pendekatan kontur. Yang kedua, menerapkan histogram equalization untuk peningkatan kontras secara global maupun adiktif. Yang ketiga, menerapkan CLAHE atau Contrast Limit Adaptive Histogram Equalization. Yang keempat, melakukan segmentasi warna menggunakan ruang warna HSV. Yang kelima, menerapkan berbagai metode thresholding seperti global yang terdiri dari binary, rank ke zero, output, triangle, dan adaptif. Lalu yang keenam ada memahami prinsip konvolusi 2D dan mengimplementasikan filter spesial dengan kernel custom. Lalu yang ketujuh, menerapkan berbagai blur filter seperti Gaussian blur, median filter, dan bilateral filter untuk reduksi noise. Yang kedelapan, melakukan sharpening gambar menggunakan unsharp mask, Laplacian, dan kernel. Yang kesembilan, ada mendeteksi tepi pada gambar menggunakan operator Sobel, Kenny, dan Laplacian. Yang ke-10, melakukan operasi morfologi dasar, erosi, dilasi, opening, closing, dan gradient morfologi. Yang ke-11, menerapkan transformasi top hat dan black hat untuk analisis tekstur. Yang ke-12, menganalisis gambar di domain frekuensi menggunakan discrete forward transformation. Yang ke-13, menerapkan connect komponen labeling untuk identifikasi. Oke, selanjutnya pada PPT ini terdapat eh, pipeline pemrosesan visual. Yang pertama ada akuisisi, lalu melewati proses pre-processing, segmentasi, analisis, ekstraksi informasi. Lalu di sini ada operasi titik, di mana manipulasi intensitas piksel tunggal secara independen. Lalu operasi ketetanggaan, di mana analisis konteks lokal, ekstraksi tapi, dan filter spasial. Yang ketiga, operasi global atau frekuensi, di mana transformasi keseluruhan citra secara simultan dalam spektur gelombang. Lalu ada membaca karakter piksel dan memperluas rentang dinamis. Nah, ada kelebihannya yaitu sangat cepat dan sederhana, kekurangannya sering merusak kontras lokal. Ada pula formula histogramnya di mana HRK sama dengan NK. Untuk formula equalization-nya ada rumus S sama dengan TR sama dengan L dikurang 1, sigma L sama dengan J, I sama dengan J, P, RJ. Nah, untuk CLAHE ini, ekualisasi adaptif berbasis ubin untuk presisi lokal. Nah, ini merupakan global equalization dan ini CLAHE. Nah, ini merupakan pohon keputusan untuk memisahkan objek dari latar belakang. Nah, ada pula ruang warna HSV, di mana untuk mengisolasi piksel kebal perubahan cahaya. Di sini ada saturation, lalu value. Nah, ini contohnya pada apel, pengaruh pada RGB fluctuations. Nah, ini untuk programnya konversi menggunakan program CV2, ekstraksi kontur menggunakan CV2 fine contour, chain approx, red tree. Nah, sedangkan yang ketiga metrik analisis menggunakan CV2 moments, contour area, bonding rate. Nah, lalu ada mesin kompilasi yaitu menciptakan realitas baru melalui konteks lokal. Nah, ini konvolusi engine di mana rumusnya di sini rumus matematikanya F kali H, XY, IJ, F, X kurang I, Y kurang J, dikali H, IJ. Nah, ini kamus kenal untuk 3 kali 3. Identity, tidak ada perubahan. Nah, average, menghaluskan citra secara merata, 1/9. Sharpen, yaitu meningkatkan ketajaman tepi lokal. Nah, ada pula matrix diagnostik filter spasial dari kecepatan, noise, dan presisi. Yang pertama itu Gaussian filter, di mana mekanismenya yaitu membuat pixel berdekatan lebih besar. Rumusnya seperti ini. Karakternya menghaluskan detail secara merata, noise idealnya lebih ringan dan cocok untuk tahap pre-processing. Nah, ini untuk programnya namanya CV2, Gaussian Blur, SRC. Nah, ini ukurannya. Lalu yang kedua ada median filter, di mana mekanisme ini nonlinear, mengganti titik dengan nilai median tetangga tanpa menciptakan nilai baru. Membutuhkan proses sorting. Karakternya lebih lambat,
noise idealnya sangat efektif membasmi noise impulsif seperti salt and pepper. Nah, untuk programnya CV2 median blur, lalu bilateral filter di mana mekanisme mempertahankan tepi via kombinasi bobot intensitas dan spasial untuk rumusnya. Lalu karakternya edge preserving dan paling lambat komputasinya. Noise idealnya sempurna untuk preprocessing segmentasi kualitas tinggi. Dan ini untuk programnya CV2 bilateral filter. Lalu ada anatomi deteksi tepi dari turunan gradien hingga pemetaan histeresis. Nah, pertama ada Sobel yaitu turunan pertama, jadi GX dan GY untuk estimasi gradien. Eh, dan ini rumusnya magnitud M GX kuadrat ditambah GY kuadrat arah theta. eh, Lalu Laplacian itu untuk turunan kedua, lokalisasi tepi absolut via zero crossing sangat peka noise, harus dipadu lock. Lalu ada kini edge detection lebih robust melalui 4 tahap yaitu blur, sobel, dan maksimum suppression dan hysteresis. Dan ini untuk grafiknya, tapi pasti ini merupakan hysteresis roller coaster. Nah ini high threshold. Lalu penajaman detail dan manajemen tipe data matematis meningkatkan ketajaman dengan menambahkan kembali detail tepi. Rumusnya S sama dengan F ditambah alpha F kurang blur F, di mana alpha mengontrol kekuatan efek. Laplacian kernel 3 kali 3. Lalu troubleshooting box peringatan overflow tipe data matematis. Nah, ini morfologi dasar memahat dan mengerosi bentuk digital di mana ada erosi. Ini mengecilkan area putih, menghapus titik noise, ini titik-titiknya dihapus. Dilasi yaitu memperbesar area putih menyambung petahan. Structuring elemen pemahat atau kernel dapat dibuat melalui fungsi CF2 get structure element. Itu mendukung parameter iterasi bertingkat untuk efek yang eksponensial. Lalu matriks koreksi morfologi lanjut, yaitu memperbaiki catat visual. Ada erosi kedilasi, yaitu opening, menghapus noise putih di latar belakang tanpa mengubah dimensi objek utama. Jadi titik-titik ini dihapus jadi hitam. Lalu closing, yang dimana menutup lubang kecil hitam di dalam area foreground putih. Jadi kebalikannya, dia mengisi yang di dalam. Lalu ada ekstraksi entitas, di mana mengidentifikasi dan memetakan objek independen. Nah, konsep satu, connect components, di mana mengubah mas binar menjadi sekumpulan entitas terhitung. Tabel 0 merupakan background. Nah, ada programnya CV2 connect component with stats. Yang kedua itu distance transform, menghitung jarak spasial tiap pixel putih menuju batas hitam terdekat digunakan untuk mencari puncak absolut atau inti objek. Lalu ada topografi watershed, yaitu memisahkan objek yang saling bersentuhan. Nah, untuk pipeline algoritma watershed sendiri, pertama ada morfologi threshold, membentuk area shore foreground dan shore background. Distance transform, di mana mengekstrak inti absolut objek sebagai shore foreground, unsure region, identifikasi pixel tumpak tindih, atau background dikurangi shore foreground. Lalu ada marker labeling, ada eksekusi watershed, di mana garis batas antar objek dipetakan dengan elemen satu. Ini untuk matriks frekuensi. Matematikanya seperti ini. Lalu ada sintesis dimensional, spasial lokal versus frekuensi global. Domain spasial atau lokal menggunakan kanal konvolusi yang meluncur pixel demi pixel. Komputasinya lebih ringan dan sangat intuitif. Uh, Dia komputasinya ringan untuk ukuran kanal kecil. Yang kedua, ada domain frekuensi global, yaitu mengalihkan spektrum secara global di dalam matriks Fourier, mengandalkan fast Fourier transform. Komputasinya berat namun sempurna untuk presisi tekstur kompleks dan filter bandpass. Nah, ini untuk restorasi lanjutan seperti inpainting, pemulihan domain spesial, dan notch filter. Yaitu seperti interferensi sinyal mesin. Lalu oke, selanjutnya kita akan melakukan percobaan. Yang pertama-tama kita harus download image-nya. Nah, ini sudah berhasil 8-nya. Nah, yang pertama merupakan
contour detection menggunakan library CV2, NumPy, OS, Matplotlib. Nah, di sini untuk deteksi kontur. Kita coba run. Nah, di sini ada gambar asli, ada binary atau threshold, terus di sini ada kontur, bounding range, dan eh, selanjutnya di sini ada binary, ada satu kontur, eh, tiga kontur juga, tiga kontur. Lalu di sini ada original, di sini ada 7 titik, di sini ada 5 titik, di sini ada 4 titik. Nah, di sini ada properti kontur. Nah, lalu ini merupakan untuk codingannya. Nah, di mana di sini juga pada terminal terdapat eh, area-area dan perimeternya. Dan di sini juga ada circularity dan centroid. Lalu yang kedua ada histogram, di mana eh, histogram equalization yaitu teknik untuk meningkatkan kontras gambar dengan meratakan distribusi intensitas pixel. Nah, teknik ini juga berguna untuk gambar yang terlalu gelap, terlalu terang, atau kontrasnya rendah. Nah, di sini ada equalisasi histogram, ada kalkulasi dan visualisasi histogram, atau his, lalu ada equalisasi warna via channel pada ruang warna lab, lalu ada perbandingan underexpose, normal, dan overexpose. Di sini masih menggunakan library yang sama. Nah, di sini ada konfigurasi direktorinya. Lalu di sini untuk gambar dengan kontras rendah, di sini ada gradien ya. Nah, di sini juga ada blok untuk mempervariasi intensitas, dan ini untuk berwarna sintetis. Nah, langsung saja kita run cobaan kedua. Nah, di sini ada 5 histogram asli, di sini ada grayscale asli, dan di sini ada histogramnya, di mana CDF-nya meningkat. Nah, di sini ada dalam distribusi sempit, nih ada frekuensinya. Nah, di sini histogram setelah ada equalisasi. Jadi distribusinya lebih merata. Nah, di sini ada warna asli dan di sini ada equalisasi lab L. Jadi warna terjaga, kontrasnya meningkat, atau kita bisa sebut via channel L. Nah, di sini ada equalisasi pada berbagai kondisi exposure. Jadi ini terlalu gelap. Nah, ini setelah di EQ. Nah, ini normal. Ini normal setelah di EQ dan ini terlalu terang. Dan ini akan me, apa menggambarkan histogramnya di sini. Oke, lalu ada uh, contrast limit adaptive histogram equalization atau CLAHE, itu pengembangan dari histogram equalization yang bekerja secara lokal pada title-title kecil gambar dan membatasi amplifikasi kontras yang menghindari noise amplification yang terjadi pada equalize histogram. Nah, di sini masih menggunakan CV2, NumPy, Matplotlib, OS. Nah, di sini ada kita bakal perbandingan global EQ dan CLAHE, lalu ada variasi clip limit, lalu ada variasi uh, tile grid size, lalu ada CLAHE pada gambar berwarna via ruang warna lab. Nah, di sini ada codingannya. Nah, kita run. Nah, di sini ada gambar asli dan histogram asli. Lalu setelah di equalize histogram, ini EQ globalnya seperti ini. Lalu ini clip limitnya 2, filenya ada 8x8, histogramnya CLAHE-nya seperti ini. Lalu yang kedua ada variasi clip limit pada CLHE. eh, Grid size-nya masih 8x8. Nah, ini untuk clip limit 1, 2, 4, 8, 20, 40. Semakin tinggi dia akan semakin buram. Nah, lalu yang ketiga ada clip limit 2.0, itu di sini 2x2, 4x4, 8x8, 16x16, 32x32, dan 64x64. Nah, di sini juga ada CLHE pada gambar berwarna via
Di sini ada asli, ada lab L, ada UQ, ini UQ, EQ, dan ini ada CLAHE. Nah, lalu eh, yang keempat adalah color segmentation, yaitu segmentasi warna menggunakan HSV dan InRange. Nah, di sini masih menggunakan library yang sama juga. Dan di sini terdapat eh, codingannya. Nah, ini merupakan untuk palette warna HSV. Nah, di sini untuk rentang HSV standar untuk deteksi warna di OpenCV. Dan di sini untuk gambar sintetis dengan beberapa objek warna. Dan di sini untuk warna merah, ini untuk menerapkan mask. Dan ini untuk morfologi. Dan ini tambahkan noise kecil merah di background. Langsung coba aja. Nah, ini ada full spectrum di mana eh, 0 sampai 179 ada OpenCV value-nya. Nah, ini ada segmentation warna, ada gambar asli, ruang HSP, mas merah, dan mas hijau, mas biru, hasil biru. Lalu di sini ada asli ditambah noise, terus ini yang titik-titik. Di sini ada mass raw, ada morfologi, dan hasil bersih. Lalu selanjutnya ada gambar asli dan ada deteksi multiwarna 6 objek, jadi dia bisa mendeteksi warna. Lalu yang kelima itu ada thresholding global di mana mengkonversi gambar grayscale menjadi gambar biner menggunakan nilai ambang batas atau threshold yang sama untuk seluruh gambar. Nah, teknik ini efektif untuk gambar yang pencahayaannya seragam. Nah, Eee, di sini menggunakan, library yang sama juga CV2, NumPy, Matplotlib, dan di sini juga, ada beberapa percobaan yaitu manual threshold dengan berbagai nilai CV2, lalu ada perbandingan jenis threshold, ada binary, binary inf, trunc, to zero atau zero inf. Lalu ketiga ada also threshold, dan keempat ada pengaruh noise terhadap hasil thresholding. Nah, di sini sebagai ada codingannya, kita coba aja langsung. Nah, di sini ada eee, pokoknya manual threshold dengan berbagai nilai, ini asli, ini 50, 100, 107, 150. Lalu, di sini berbagai jenis threshold dengan nilai 127, dan ini trace binary inf, ini trunc, ini to zero inf. Nah, di sini juga ada outso threshold, jadi nilai otomatis. Jadi, threshold manualnya senilai 127 plus, dideteksi otomatis dia senilai 1 atau outso jadi 139. Oke. Nah, lalu pengaruh noise pada global thresholding atau OTSU yaitu jika tanpa noise seperti ini noise ringan 10, 30, 60, 139, 138, 134. Oke, selanjutnya ada thresholding OTSU triangle di mana menentukan threshold optimal secara otomatis. Jadi OTSU itu minimalkan varians intrakelas atau bimodal histogram. Nah, triangle ini garis dari puncak ke ujung histogram. Nah, cari jarak max-nya. Nah, di sini menggunakan CV2, NumPy-OS, Matplotlib. Nah, ini untuk codingannya. Nah, ini untuk mencoba threshold dari 0 sampai 255 dan ini perbandingan pada gambar yang berbeda. Kita coba run aja. Nah, di sini ada outsu atau triangle thresholding di mana ada original, outsunya senilai 170, triangle 231 dan outsu tambah blur itu 174. Nah, di sini ada yang merah ini merupakan outsu dan ini merupakan triangle. Nah, selanjutnya ada adaptive thresholding di mana adaptive thresholding ini menghitung nilai threshold secara lokal untuk setiap pixel berdasarkan sekitarnya atau neighborhood. Nah, metode ini jauh lebih efektif daripada global thresholding tadi untuk gambar dengan pencahayaan yang tidak merata. Nah, di sini ada library yang dipakai juga masih CV2, NumPy, Matplotlib, dan OS di mana ada pun codingannya yaitu seperti ini. Dan ada pula percobaan yang akan kita lakukan yaitu adaptive threshold Tracement ditambah adaptive Gaussian. Nah, ini merupakan perbedaannya. Nah, ini jika block size-nya bermacam-macam, 7, 11, 21, 21, 51. Dan ini jika Gaussian dan C-nya 13, 3, sorry. Nah, ini jika Gaussian block size 15, C-nya -5, 0, 2,
20. Nah, di sini, untuk, pencahayaan yang tidak merata jadi kayak, apa, gambar gradien, jadi kiri terang, terus kanan gelap, lalu gagal di area percampuran, jadi nggak jadi gradasi. Lalu, adaptive matte yaitu adaptive per region, dan ini paling halus. Oke, selanjutnya ada konvolusi dan filter 2D, di mana, memahami operasi konvolusi 2D secara manual, eee apa, mempelajari berbagai jenis kernel standar dan pengaruh ukuran kernel terhadap waktu proses dan hasil. Jadi di sini masih menggunakan, CV2, NumPy, Matplotlib, nah namun ditambah time. Nah ini merupakan kodingannya, eee, nah di sini ada konvolusi manual, 3x3 dan ini CV2 filter 2D. Dia menjadi lebih mulus. Nah di sini ada Asli, Identity, Box Blur, Sharpen, Emboss, dan ada Edge Detect. Nah di sini ada, custom kernel dari nol. Ini untuk horizontal, ini untuk diagonal, dan ini untuk Laplacian 5x5. Lalu di sini ada pengaruh ukuran kernel terhadap waktu dan hasil. Nah, selanjutnya ada Gaussian blur. Jadi di mana Gaussian ini memahami filter Gaussian dan distribusi Gaussian 2D, serta membandingkan dengan blur kotak atau box filter yang mempelajari ukuran kernel dan nilai sigma terhadap tingkat kehalusan. Nah, serta implementasi separable Gaussian untuk efisiensi komputasi. Dan sini masih menggunakan CV2, NumPy, dan Matplotlib. Dan di sini untuk codingannya. Nah, selanjutnya ini merupakan ada Gaussian blur ke-15. Ini, jadi membandingkan antara Gaussian blur dengan, blur dan juga box filter. Ini untuk, Gaussian blur, blur, dan box filter. Lalu ini untuk pengaruh ukuran kanal Gaussian. Ini jika asli, jika K3, K7, sama dengan 15, dan 31. Lalu di sini pengaruh nilai sigma pada Gaussian blur. Lalu di sini ada, separable Gaussian, 1D dikali 1D sama dengan, jadi 2 dimensi. Nah, ini, untuk Gaussian blur ketiga sama dengan 15. Nah, ini untuk selisih absolutnya. Nah, oke, selanjutnya ini ada median dan bilateral, di mana memahami perbedaan filter berbasis urutan atau median dan filter yang mempertahankan tepi, yaitu menggunakan bilateral filter, membandingkan efektivitas masing-masing terhadap jenis noise yang berbeda. Sini masih menggunakan yang sama, langsung saja kita run. Nah, ini untuk median blur pada paper noise. Terus di sini ada median K3, K5, K9, K15, yaitu di mana ini merupakan perbandingan ukuran kernel median blur. Lalu di sini ada bilateral filter atau edge preserving. Di sini ada Gaussian 20, bilateral change-nya 25, bilateral 75, 150. Nah, di sini untuk perbandingan Gaussian, median, dan bilateral. Oke, lanjut ada sharpening atau eh, memahami cara mempertajam gambar menggunakan kanal sharpening. Jadi tujuannya untuk memahami gimana cara mempertajam gambar. Nah, lalu ada juga untuk unsharp masking, Laplacian sharpening, dan membandingkan efek bagaimana kekuatan penajaman atau nilai alfa pada gambar. Nah, di sini masih menggunakan library yang sama, dan ini merupakan codingannya. Nah, ini ada sharp ringan, sharp standar, sharp kuat, dan ini ada unsharp masking atau UQSM. Lalu di sini ada Laplacian sharpening. Di sini ada perbandingan kekuatan sharpening atau alpha. Lalu di sini ada deteksi tepi Sobel, di mana tepi Sobel ini bertujuan untuk memahami cara mendeteksi tepi gambar menggunakan filter Sobel atau turunan pertama dalam arah X dan Y, menghitung magnitud dan arah gradien, serta membandingkan Sobel dengan chart dan berbagai ukuran kernel atau visualisasi menggunakan heatmap dan Weaver plot. Di sini ada codingan apa library yang digunakan juga, yaitu CV2, NumPy, Matplotlib. Nah, di sini ada codingannya untuk demo 3, demo 4, ya langsung saja kita coba. Nah, di sini sambil GX dan GY, jadi ini GX ini vertikal, dan GY tapi horizontal. Lalu sini magnitude dan arah gradien Sobel. Ini heat map, ini HSV, dan ini arah dan magnitudo. Nah, ini secara perbandingan secara dan Sobel size.
Nah, ini ada profil magnitude di barisan tengah. Dan ini ke size 1, 3, 5, 7, seperti ini. Dan ini untuk heat map bawahnya. Nah, selanjutnya ada deteksi tepi Kenny, di mana Kenny Edge Detector adalah metode multi-tahap, yaitu yang pertama ada Gaussian blur, ada gradient, ada non-maximum suppression, dan ada double threshold, dan juga ada hysteresis. Hysteresis. Nah, langsung saja, ini fungsinya itu CV2 Kenny, source threshold, threshold 2, aperture size, dan L2 gradient. Nah, di sini deteksi tepi Kenny. Oke. Lalu di sini ada deteksi yang percobaan ke-14, yaitu eh, deteksi apa tapi Laplacian, yaitu menggunakan turunan kedua, atau kita bisa sebut Laplace itu untuk mendeteksi tepi. Nah, mendeteksi tepi ini di semua arah sekaligus atau isotropik, dan zero crossing pada Laplacian menandakan posisi tepi. Ini apa label yang kita gunakan yaitu CV2 Laplacian, itu turunan kedua, lalu ada LOG atau Laplacian of Gaussian, itu blur. Oke, kita run aja. Kita coba. Nah, ini ada deteksi tepi Laplacian. Ini berbagai lab dan LOG. Lanjut, kita ke eh, morfologi erosi dan dilasi. Jadi, mendemonstrasikan operasi morfologi dasar erosi dan dilasi. Nah, pada citra biner, yang pertama ada erosi dan dilasi dengan kernel 3x3, lalu ada berbagai bentuk kernel, dan yang ketiga ada pengaruh interaksi berganda, yang keempat ada aplikasi nyata. Langsung saja kita run. Nah, ini ada erosi dan dilasi dengan kernel 3x3, dan ini berbagai bentuk kernel dan ukuran. Jadi kolom ganjil itu erosi, kolom genap itu dilasi. Nah, di sini ada pengaruh interaksi berganda dengan kernel 3x3. Nah, di sini ada aplikasi nyata erosi dan dilasi. Jadi ini citra dengan noise atau salt. Nah, ini setelah erosi, jadi noise-nya terhapus. Noise ini yang bintik-bintik. Nah, ini pixel terhapus, noise, dan ini garis putus. Nah, ini pixel ditambah atau dilasi namanya. Oke, lanjut ada morfologi lanjut. Eh, jadi mengoperasikan morfologi tingkat lanjut menggunakan CV2 morfologi X. Nah, jadi yang pertama ada erosi plus dilasi, lalu menghapus noise kecil dibandingkan dengan closing atau dilasi plus erosi tutup lubang. Langsung saja. Nah, ini ada opening itu hapus noise, nah closing tutup lubang. Lanjut, ini ada morphological gradient. Lalu ini ada top hat atau objek terang kecil, dan black hat, lubang gelap kecil. Nah, ini ada hit or miss, transform jadi deteksi bola spesifik. Nah, lanjut, ada top hat, black hat, di mana mempelajari transformasi morfologi lanjutan yang menggunakan untuk mendeteksi objek kecil terang atau gelap dan mengoreksi pencahayaan tidak merata. Nah, white top hat itu menunjukkan objek yang lebih kecil dari structuring element, sedangkan black top hat itu menunjukkan objek gelap yang lebih kecil dan dari struktur elemen. Nah, di sini ada white top hat, ada black hat, dan ada white top hat, itu menunjukkan objek cerah kecil. Lalu ada black hat, menunjukkan objek gerak kecil, dan di sini ada tidak merata. Di sini ada yang keempat pengaruh ukuran structuring elemen pada white top hat. Nah, jika SE lebih besar, maka meter yang lebih besar ikut datang. Lalu 18 ini ada transformasi Fourier, yaitu atau kita sebut discrete Fourier transform untuk menganalisis gambar dalam domain frekuensi. Nah, komponen frekuensi rendah merepresentasikan area halus atau smooth, sedangkan frekuensi tinggi merepresentasikan detail dan tepi. Nah, di sini ada rumusnya juga, transformasi Fourier to dimensi. Nah, langsung saja kita run. Nah, ini ada magnitude spektrum dengan api. Nah, di sini ada filter frekuensi dalam domain Fourier, yaitu circular mass, IDFT, dan penggambaran terfilter. Nah, di sini ada OpenCV, CV2 DFT, dan NAMPI DFT.
sini ada sinyal sinusoidal sintetis. Lalu, selanjutnya ada filter frekuensi, di mana, setelah gambar diubah ke domain frekuensi yang tadi, kita bisa memfilter komponen, frekuensi dengan low pass filter atau low scan rendah, buang tinggi atau blur, high pass, filter di mana low scan tinggi, buang rendah menjadi edge, dan band pass filter itu low scan range tertentu. Kita dan di situ ada ideal, Gaussian, dan Butterworth. Coba, nah ini ada Gaussian, ideal, Butterworth. Nah ini ada high pass dan band pass filter. Nah, jika band reject filter, dia akan blok range frekuensi tertentu. Jika ideal filter, dia ringing artifact atau transisi tajam. Jika Gaussian filter, transisi smooth tanpa ringing. Butterworth filter kompromi antara ideal dan Gaussian. Dan yang kecil itu filter ketat. Nah, yang ke-20 yaitu connect komponen atau komponen terhubung. Ini merupakan library yang digunakan. Nah, ini gambar asli, citra biner, dan label 5 komponen. Lalu di sini citra biner. Nah, di sini ada noise, seperti itu komponen, dan ada heat map. Nah, setelah filter di area, seperti ini. Oke, kita lanjut aja ke project yang kita sudah buat, yaitu ini Instagram app, di mana kita membuat apa fitur, jadi kita bisa mengatur brightness atau kontrasnya. Jadi alpha ini untuk mengontrol kontras, sedangkan eh, beta untuk mengontrol brightness. Nah, nah ini kita menekan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi 0 ini untuk original, 1 ini untuk brightness. Yang kita dapat atur, ini brightness-nya, dan ini kontrasnya. Lalu 2, ini 2, sepia, 3 vintage, 4 eh, black and white, sebentar. 4, 5 kartun, 6 HDR, LHE, 7 blur. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.